so. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayu Giatri, NIM 602022019016, nomor urut 15, Prodi Ekonomi Syariah 1 semester 6. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai mata kuliah manajemen keuangan Islam. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu modifikasi pengelolaan risiko dalam keuangan syariah. Pembiayaan keuangan syariah. Nah, industri perbankan di Indonesia mencatat sejarah baru dengan hadirnya PT Bank Syariah Indonesia atau disingkat BSI yang secara resmi lahir pada 1 Februari 2001 atau 19 pada akhir 1442 Hijriah. Presiden Joko Widodo secara langsung meresmikan bank syariah terbesar di Indonesia tersebut di Istana Negara. Nah, BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan secara resmi mengeluarkan isi merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 20 Januari 2021 melalui surat nomor SR3-PB1-2021. Bisa kita lihat bahwa akad terbagi dua, yaitu tabaru dan tijarah. Akad tabaru adalah akad atau perjanjian transaksi yang tidak berfokus pada keuntungan. Mengapa demikian? Karena tujuan dari transaksi akad tabaru ini adalah mendapatkan pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara akad tijarah adalah akad atau perjanjian transaksi yang fokusnya adalah keuntungan komersial. Yang pertama adalah tijarah, yaitu al-bai terbagi dua, yaitu kontrak pertukaran dan kontrak bagi hasil. Yang pertama yaitu kontrak pertukaran terbagi tiga. Yang pertama yaitu kontrak jual beli barang versus uang, kontrak jual beli jasa versus uang, kontrak jual beli uang versus uang. Kontrak jual beli terbagi dua, yaitu jual beli tunai atau al-musawamah. Yang kedua, jual beli tunda. Jual beli tunda terbagi dua, yaitu pembayaran tunda, bai muajjal dan penyerahan tunda. Bai muajjal terbagi dua, yaitu al-murabahah, dan yang kedua yaitu bai bersama ajil, adalah sebagai pembelian barang dengan pembayaran cicilan atau angsuran. Selanjutnya, penyerahan tunda terbagi dua, yaitu salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan dan pembeli melakukan pembayaran di muka. Sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Yang kedua yaitu istisna, merupakan kontrak jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Kontrak jual beli yaitu akad ijarah, merupakan akad yang memfasilitasi transaksi pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang. Selanjutnya, ujr adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya yaitu kontrak bagi hasil atau uku al-istirak terbagi dua, yaitu al-syirkah atau kemitraan umum. Yang kedua, mudharabah. Al-syirkah terbagi dua, yaitu syirkah al-akad atau usaha bersama, syirkah al-mil atau kepemilikan bersama. Syirkah al-akad terbagi tiga, yaitu syirkah al-amal atau kemitraan jasa, syirkah al-wujuh atau kemitraan nama baik, dan syirkah al-amwal atau kemitraan modal. Syirkah al-amwal terbagi dua, yaitu syirkah al-inan atau modal tidak setara, yaitu al-musyarakah. Yang kedua yaitu syirkah al-mufawadah atau modal setara. Selanjutnya yaitu syirkah al-mil. Syirkah al-mil atau kepemilikan bersama terbagi dua, yaitu pilihan dan keharusan. Selanjutnya kontrak bagi hasil. Yang kedua yaitu mudharabah. Selanjutnya yaitu akad tabaru. Akad tabaru terbagi enam, yaitu
Al-wadiyah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Yang kedua yaitu al-qard adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah pada waktu yang telah disepakati antara nasabah dan LKS. Yang kedua selanjutnya yaitu hawalah, merupakan pengalihan hutang kepada orang lain. Kafalah merupakan penjamin untuk orang yang berhutang, wakalah merupakan orang yang menjadi utusan atau perwakilan seseorang, dan akad arwan adalah perjanjian utang piutang dengan menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Pun materi yang pertama yaitu pembiayaan keuangan syariah. Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara LKS atau lembaga keuangan syariah dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan yang ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya itu tagihan dalam keuangan syariah. Yang pertama yaitu transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Yang kedua transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijara atau sewa beli dalam bentuk ijara mustahiyah publik. Yang ketiga yaitu transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istisna. Yang keempat itu transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard. Dan yang kelima yaitu transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijara untuk transaksi multi jasa. Yang selanjutnya itu materi kedua itu modifikasi PMK pada LKS. PMK keuangan syariah, pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya itu jangka waktu pembiayaan modal kerja di LKS maksimal 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Modifikasi PMK pada LKS. Pertama itu alat likuid atau cash, yang kedua piutang dagang atau receivable, yang ketiga persediaan seperti bahan baku, bahan dalam proses dan bahan jadi. Modifikasi PMK pada LKS. Pembiayaan likuiditas, pembiayaan piutang, dan pembiayaan persediaan, pembiayaan perdagangan umum, pembiayaan perdagangan pesanan. Selanjutnya itu modifikasi PMK pada LKS. Yang pertama itu PMK mudharabah, di mana mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama pemilik dana menyediakan sumber dana, sedangkan pihak kedua atau pengelola dana bertindak selaku pengelola dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Selanjutnya itu PMK murabahah. Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan mencatatkan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Selanjutnya yaitu PMK salam. Salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan dan pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Selanjutnya itu PMK istisna. Istisna merupakan kontrak jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual. Selanjutnya itu PMK ijarah. Ijarah merupakan akad yang memfasilitasi transaksi pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang. Selanjutnya yaitu PMK qard. Qard adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah pada waktu yang telah disepakati antara nasabah dan LKS. Modifikasi PMK pada LKS. Yang pertama itu pembiayaan likuiditas atau qard, pembiayaan piutang atau qard, pembiayaan persediaan atau murabahah, salam dan istisna, pembiayaan perdagangan umum atau mudharabah, pembiayaan perdagangan pesanan atau wakalah, musyarakah, mudharabah dan murabahah. Nah, adapun selanjutnya yaitu materi ketiga, kinerja PMK pada LKS atau lembaga keuangan syariah. Rasio pembiayaan BS atau bank syariah yaitu FDR, financing to deposit ratio, yaitu seberapa besar dana pihak ketiga dari BK bank syariah yang disalurkan untuk pembiayaan. Rasio pembiayaan atau FDR bank syariah yang ideal 95% sampai 98%. Hal itu berarti dari 100% dana yang terkumpul dari masyarakat, banyak 95% sampai 98% diantaranya disalurkan dalam bentuk pembiayaan.
Selanjutnya itu rasio pembiayaan BS atau FBR. Adapun rumus FBR yaitu pembiayaan MK per DPK dikali 100%. Mengukur komposisi pembiayaan yang disalurkan dengan DPK dan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin rendah kemampuan likuiditas bank syariah. Adapun contoh mencari FDR di mana rumusnya tadi yaitu FDR sama dengan pembiayaan MK per dana PMK dikali 100%. Misalnya dana PMK sedangkan 1.500, pembiayaan MK 1.000, jadi FDR pembiayaan MK sama dengan 1.000 per 1.500 dikali 100% sama dengan 67%. Artinya 67% DPK disalurkan PMK dan 30% disimpan untuk cadangan likuiditas. ROA, return on asset bank syariah. Rumus ROA sama dengan laba bersih per total aset dikali 100%. Ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki perusahaan. Contoh mencari ROA di mana rumusnya tadi yaitu ROA sama dengan laba PMK per total aset PMK dikali 100%. Misalnya laba PMK 200, total aset PMK 1.500. ROA PMK sama dengan 200 per 1.500 dikali 100% sama dengan 13%. Artinya tingkat pengembalian aset dari PMK 13%. Selanjutnya yaitu resiko dalam keuangan syariah. Adapun resiko dalam keuangan syariah adalah yang pertama yaitu resiko dalam keuangan syariah disebut gharar, kekhawatiran menghadapi suatu kecelakaan, kerugian dan atau kebinasaan. Yang kedua yaitu gharar dikatakan sebagai sesuatu yang bersifat ketidakpastian atau uncertainty. Yang ketiga yaitu transaksi gharar berarti sebuah transaksi yang mengandung unsur ketidaktahuan atau ketidakpastian atau jahala antara dua pihak yang bertransaksi sesuatu yang objek akad tidak diyakini dapat diserahkan. Yang keempat yaitu tagrir adalah melibatkan diri dalam sesuatu yang gharar. Yang kelima yaitu jika seseorang melibatkan diri dan hartanya dalam kancah gharar, maka itu berarti keduanya telah dihadapkan kepada suatu kebinasaan yang tidak diketahui olehnya. Adapun yang keenam yaitu transaksi yang gharar dapat timbul karena dua sebab utama, yaitu yang pertama kurangnya pengetahuan atau informasi pada pihak yang melakukan kontrak atau akad. Yang kedua yaitu karena tidak adanya objek, namun dalam hal ini ada pula yang membolehkan transaksi dengan objek yang secara aktual belum ada, dengan diiringi syarat bahwa pihak yang melakukan transaksi memiliki kemampuan mengelola untuk mampu memastikannya di masa depan. Selanjutnya yaitu yang ketujuh yaitu ketidakpastian atau uncertainty yang mungkin mengakibatkan kerugian atau loss. Yang kedelapan itu return yang diharapkan atau R, LKS lebih besar daripada return yang terjadi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis risiko pembiayaan pada LKS. Yang pertama yaitu risiko terkait pembiayaan berbasis natural konservensi kontrak atau NCC, meliputi risiko terkait pembiayaan murabahah, risiko terkait pembiayaan ikhtiara, risiko terkait pembiayaan ikhtiara mutahiyat tamlik atau IMBT, dan risiko terkait pembiayaan salam dan istisna. Yang kedua itu risiko terkait pembiayaan berbasis natural untuk persentensi kontrak atau NUC, yaitu dalam transaksi mudharabah dan musyarakah meliputi yang pertama itu risiko fluktuasi pendapatan bisnis yang dibiayai, risiko karakter, risiko pembiayaan yaitu risiko kredit atau pembiayaan, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, risiko kepatuhan, dan risiko modal. Modifikasi pengelolaan risiko pembiayaan pada LKS atau lembaga keuangan syariah. Pengelolaan risiko dalam keuangan syariah. Yang pertama yaitu identifikasi risiko, yang kedua penilaian risiko, yang ketiga rencana penanggulangan, dan yang keempat monitoring dan evaluasi. Penetapan nilai risiko pembiayaan pada LKS. Risiko pembiayaan pada LKS adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan konversi dalam memenuhi kewajibannya. Risiko pembiayaan dapat diketahui dengan menggunakan rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing financing atau NPF. Adapun rumus risiko pembiayaan sama dengan pembiayaan bermasalah per total pembiayaan dikali 100%. Peringkat pertama NPF atau non-performing financing kurang 2%, peringkat 2% kurang dari NPF kurang 5%, peringkat ketiga 5% kurang dari NPF kurang 8%, peringkat keempat 8% kurang dari NPF kurang 2%, dan peringkat kelima NPF
lebih dari 12%. Baik, itulah tadi materi yang sempat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangan hanya milik saya seorang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.